A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa auzabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Kita bersama-sama menyukuri atas nikmatnya Allah kepada kita di sini semua yang hadir. Dengan kudrat dan iradatnya Allah membukakan pintu-pintu hati kita dengan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan dengan amal kebaikan kita ini dosa-dosa kita diampunkan Allah, nang sekarang yang akan datang juga dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan serta para sahabat dan para juriat dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir kiamat nanti. Jadi pada malam hari ini ulun menyampaikan yaitu tata cara meletakkan kaki dan batis supaya kita bujur-bujur beribadah kepada Allah. Artinya ini pemakaian fikih dengan tauhid. Nanti ada juga yang hanya belajar, yang ini yang lawas belajar, ada juga nanti masalah tentang takbir atau ihram. Ulangi lagi sedikit supaya pian paham bujur-bujur. Jadi ini pelajaran fikih menunjukkan atas kita orang yang belajar dan bagi orang yang hanya belajar. Mudah-mudahan selalu diridhoi oleh Allah dan mudah-mudahan selalu kita mendapat maghfirah dari Allah dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fabahamna Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'adadul sabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbi Musa wa Harun wa Ibrahim ya Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentang cara amal-amal perbuatan zahir dari salat, mulai dengan takbir dan apa yang di sebelumnya sugiannya bagi orang-orang yang sholat. Apabila dia selesai daripada wudhu dan bersuci badan dan kotoran daripada badan, tempat dan pakaian, dan menutup aurat dari pusat sampai ke lutut itu bagi laki-laki. Jadi dari pusat sampai ke lutut itu menutupi aurat. Di bawah daripada lutut sedikit menutupi aurat dari pusat. Jangan bawudhu pusatnya kelihatan. Nah itu kan membuka aurat namanya. Jadi dari pusat ke atas ke bawah sedikit, dari pusat ke bawah itu menutupi pusat, itu menutupi aurat namanya lah. Bagi kaum laki-laki, kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka, kedua telapak tangannya sesudah itu untuk tegak berdiri. Nah ini kita bicarakan pada malam hari ini. Dengan menghadap ke kiblat dan mengambil jarak yang paling nyaman di antara kedua kaki, telapak kakinya dan tapak, dan tidak mengumpulkan keduanya kakinya. Jadi berdiri kita itu tegak, nah tegak siap, modelnya itu kan siap tegak. Lalu jarak antara dua batis itu menurut ulama fikih
menyatakan adalah sekurang-kurangnya 4 jari ranggangnya. 4 jari ranggangnya itu menurut ulama fikih. 4 jari ranggangnya itu bagi kaum perempuan. 4 jari ranggangnya bagi kaum perempuan. Bagi kaum laki-laki, ranggangnya kakinya itu sekilan. Sekilan ranggangnya. Dan lebarnya sekilan. Jarak antara dua batis itu artinya jangan kurang daripada 4 jari. Ranggangnya dan kedua telapak batis atau lebih daripada sekilan. Dan tidak mengumpulkan keduanya batis itu. Artinya bersantuk parah nih, ada boleh tersantuk batis tuh ada boleh. Kada ada pawanya batis tuh. Nih beparakan kayak ini nih. Tuh kada boleh. Ini batis telapak batis ini berait dua. Berait dua tuh nang tersantuk mata kait. Jangan pasakan. Ranggang 4 jari ranggangnya kalau bibinian. 4 jari ranggang lalaki sakilan. Ini kada batisnya toh. Sejadah kawan dijajak. Itu namanya sarakah. Jadi pasakan. Jangan tak maju. Maandak batis nih jangan tak maju. Ratakan sejajar dengan ibu jarinya. Sejajar. Dan tidak mengumpulkan keduanya. Sesungguhnya hal itu termasuk sesuatu yang menunjukkan atas fikih seseorang. Artinya hendak mengetahui itulah orang yang berilmu atau kada sambahyangnya itihi dilihati kedua batisnya kayak apa ia maandak bila bahasta-hasta batisnya nang lebih menjajak sejadah kawan tadi. Nah berarti itu orang kada berilmu. Orang itu kada beilmu atau batisnya batatai warak. Batatai itu pian nih tapak santa santuk. Nah itu kada beilmu juga. Kiri atau maju kah sebuting. Nang kiri maju atau nang kanan maju. Nah itu orang tuh menunjukkan kada beilmu batisnya. Mesti maandak batisnya itu 4 jari ranggangnya atau paling kada ranggangnya sekilan. Jadi amun kebiasaan ranggang, nah kebiasaan nih ranggang batis tuh. Jadi kita latih dahulu supaya jangan ranggang. Atau tambah maju sebuting batisnya dilatih dulu supaya sejajar ibu batisnya ini. Nah hal itu kita kalau sudah kebiasaan ranggang batis tuh lalu merubah sulit atau bahalang mandak batisnya nih bahalang nangka ini sudah kebiasaan bahalang hendak membujurakan sulit batisnya karena kebiasaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dari merapatkan kedua batis tadi, dilarang oleh Nabi. Dan berpincang di dalam sholat dimaksud dengan berpincang itu artinya berdiri sebelah. Pian lah paham lah berdiri sebelah tuh. Santai sebelah aja. Berdiri berpincang tuh. Sabuting batisnya benahap bandak, sabuting kada. Nah itu dilarang oleh Nabi. Adalah yang menyatakan kedua telapak kakinya itu dengan bersamaan daripada terdapat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqarrina bi asfat artinya diikat bersama-sama di dalam belenggu. Sedangkan berpincang dimaksud adalah mengangkat salah satu dua kaki. Jadi batis kanan dan batis kiri tinggi sebelah. Itu pun dilarang Nabi. Bertinggi sebelah itu dilarang Nabi.
Nah, termasuk di sini adalah batis kiri, batis kanan kada rata. Nah, ada tak maju kaki nang kiri kah tak maju, itu pun dilarang juga. Ataupun bertumpuk tubuh kedua kaki. Kadang-kadang kita waktu sujud batis ini bisa bertumpang nih. Tuntung sujud tuh hendak duduk antara dua sujud tuh bertumpang batis. Kadang-kadang waktu sujud tuh bemiring batisnya. Maandaknya ini nah sujud bemiring. Ratakan dulu ratakan. Karena apa? Karena itu mencukupakan dengan sifat rukun 13. Nah, hal seperti itu. Jadi bujurakan. Atau itu pun apa? Atau awak kita berdiri kada bujur-bujur. Berdirinya itu ada bujur-bujur, pindah santai. Nah, itu termasuk dilarang juga. Nah, makanya itu pun atau bertumpuk tubuh kedua kaki itu pun dilarang juga. Jadi awak kita ini berdiri itu bujur-bujur dipikul oleh kedua kaki kita, jangan makan sebelah. Ke kiri atau ke kanan. Nah, ini batis itu mesti rata. Nah, rata. Jangan tak maju sebuting, jangan juga tak tinggi sebelah, jangan juga tak mundur sebelah. Daripadanya terdapat firman Allah azwazal asyabinat turjiyat. Kuda-kuda yang tenang waktu berhenti dan cepat waktu berlari. Nah, yang batis itu seperti kayak batis kuda. Bilanya tak maju, berarti batis kuda. Kuda itu berjalan tak maju sebuting. Nah, bandak berdiamnya batis itu maju aja sebuting, itu kuda ngarannya. Jadi azawazal asyabinat turjiyat. Kuda-kuda yang tenang waktu berhenti dan cepat waktu berlari. Nah, yang kayak batis kuda ngarannya. Aku lebih kayak batis kuda, batisnya kuda, awaknya manusia, muhanya keledai. Nah, jadi janganlah. Nah, ini adalah sesuatu yang dipelihara pada kedua kakinya ketika hendak berdiri. Jadi kalau hendak sembahyang itu kita itihi dulu batis kita. Sebelum sembahyang tuh diitihi dahulu. Nang kayak apa maandak batis. Nah, ratakah ranggangnya nang kayak apa, rataknya nang kayak apa. Jangan bandak nang kayak ini. Nah, ini termasuk kesempurnaan sembahyang, kesempurnaan sholat. Umpama kiblatnya di situ, umpama kiblat di situ, hantarkan batis kita menghadap kiblat. Jangan bemiring. Bila bemiring situ kiblatnya. Hantarkan batis kita supaya dan dilihat pulang sekedar renggangnya nang kayak apa, sekilan renggangnya. Laki-laki, kalau perempuan 4 jari tadi renggangnya. Jangan tam mundur dan juga jangan tam maju. Arti tam mundur tam maju tuh batis tuh bila imbas sujud tuh kena bisa tak maju tak, bisa tam mundur. Bila habis sujud tak, ratakan pulang itihi. Jadi hati kita ini ingat pekerjaan, ingat dengan gawian. Insya Allah hati kita kada kemana-mana lagi. Pikiran kita terfokus hanya kepada Allah. Nah, itu pelajaran fikih. Jadi mun kada bisa dilatih dulu bujur-bujur. Nah, ini hanya pian tahu pelajaran kayak ini bujur-bujur dilatih kena di rumah. Amun kada pernah dilatih, dia nang kada tahu. Makanya sembahyang orang bisa, berataan menggawi. Ibadah semua orang bisa, tapi nah ini nah pelajarannya. Amun kada belajar, mana tahu ilmu seperti ini. Nah, inilah nang amal-amal ibadah kita nang bisa tertolak
Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi batis tadi nang kanan kah maju, nang kiri kah maju. Bisa bemiring ke kiri, ranggangnya sudah bahasta-hasta pulang. Bahalang pulang mandak. Jadi mesti rapatkan batis kita itu supaya jari-jari kita itu yang 10 jari batis kita itu bujur-bujur menghadap kiblat. Dan ia memelihara terhadap kedua lututnya dan tulang belakangnya untuk tegak lurus. Lurus adapun kepalanya, jika ia mau maka ia membiarkan ia lurus seperti berdirinya. Pemakai ini, tapi matanya melihat ke tempat sujud. Dan hendak juga awaknya itu tunduk sedikit, itu boleh juga. Keduanya tidak baik, artinya maksudnya tidak baik. Misalnya kalau ini caget ke sana, kita mata tuh apakah yang dilihat, lalu hati layau juga. Kepala umpama cagat ke ini tadi, matanya ke bawah tempat sujud, nyatakan. Dan tunduk sedikit. Nangka ini boleh, tapi mata melihat tempat sujud lah, nyatakan. Masalahnya kepalanya aja umpamanya tegak boleh, tapi mata kita tempat sujud. Dan melihat itu melihat tempat sujud. Dan kepala tegak kalau mata disuruh melihat ke intang sujud, tempat nang sujud Jarsidin tadi. Dan menundukkan lebih itu mendekatkan kepada khusyuk dan lebih memajamkan pandangan. Hendaklah pandangannya itu terbatas pada sholatnya, yang mana ia sholat padanya. Artinya yang mana ia sholat padanya. Ini pikirkan yang mana ia sholat padanya. Nah, artinya itu bahasa itu berapa kali mau ulangi. Nah, yang mana ia sholat padanya. Bisa pian pikirkan dulu itu. Artinya ini kehendakan pian kah, kehendakan sidin kah? Bila kehendakan pian, sholat nangka tadi berdosa tuh kena pian. Bilanya kehendakannya yang bakar hendak, insya Allah kada berdosa tuh pian. Nah itu lah. Dan mempunyai tempat ia hendaklah menghadapkan ke dinding, antara dinding, batas dinding. Umpama kita tuh berhadapan dengan dinding supaya hati kita tuh kada kasana kamari. Nah itu memindihkan jarak pandangan dan mencegahnya terpecahnya belah pikiran. Dan hendaklah ia menahan dengan pandangannya itu daripada melampaui tepi-tepi batas sholatnya dan batas-batas garis umumnya. Artinya kita jangan lebih daripada jauh daripada tempat nang sambahyang kita tadi, tempat sujud kita tadi. Dan sunat juga menutur di dalam lisannya, yaitu usalli farda juhri. Misalnya perkataannya itu saya tunaikan untuk membedakan daripada qadaan untuk dan qada yang fardu, membedakan daripada yang sunnah. Artinya kalau kita tuh hendak melakukan sembahyang, sebelum beusali kita berniat dahulu. Aku tunaikan fardu zuhur 4 rakaat. Tunai karena Allah Ta'ala. Artinya bukan di sholat. Aku tunaikan dulu. Aku tunaikan fardu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Hanya usali. Ada ini kada usali farda zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lalu di dalam hatinya aku sembahyangkan fardu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Tadi sudah bahasa Arab, kenapa pulang bahasa Latin?
Sudah berbahasa Arab kenapa bahasa Latin? Ujar Tuhan aku nih kada bodoh. Ikam sudah bapandir bahasa Arab, aku kada tuli. Kenapa ikam bapandir pulang bahasa Indonesia? Ayo, tuh siapa yang bodoh? Kita, karena kada belajar. Amun belajar apa dibaca lagi? Sudah berbahasa Arab. Ya nang ini kalau orang sudah tahu ilmu nang kayak ini, tenang, baranai, diam, kada abut kada. Mati lampu aja gin hendak sembahyang, mati lampu, Allahu Akbar. Hendak buka puasa, mati lampu, bungol bana PLN tuh aja. Ada tahu kapir kalau aja. Ya kalau, nya kada beilmu. Amunnya beilmu kada mungkin nang kayak itu. Bungol bana aja. Nah ini kalau orang sudah beilmu seperti ini, kada mau menyambat. PLN tuh tahulah. Pelita lampu lilin. Coba baca. PLN. Panjangannya pelita lampu lilin. Bujur anggitnya. Cuman kita nih aja bungol ban aja. Maaf lagi saya. Mati lampu nak sembahyang maghrib mati, nak buka puasa mati. Amunnya kita kalunya mati lampu beranai. Pinanya asa dijapai. Bilanya anu pina lawas mati lampu berarti lanjang ranai. Terserah, ngapa kah? Ada yang melihat juga ya kala. Ada ngalih-ngalih ya kala. Itu kan dulu lah nih kisah. Jadi kayak itu. Jadi aku tunaikan sebelum beusali aku tunaikan fardu zuhur 4 rakaat. Asar aku tunaikan fardu asar 4 rakaat. Artinya orang tuh berniat sudah kadang melalaikan waktu. Misalnya dalam perjalanan, aku tunaikan di dalam perjalanan ya, usali hendak bersinggah 4 orang motor mengganggu orang. Kita hendak menyembahi, hendak sembahyang kawan kalau kada hendak kan mengganggu. Islam tuh mudah. Bau sali dulu, usali fardu zuhri 4 rakaatin mustaqbila qiblati adan lillahi taala. Udah. Kaina menggawi. Tepat waktu ngarannya nih entah. Kuncinya jangan batal udu. Itu aja. Amun batal udu, beudu pulang. Tagatuk antara bibini dengan lelaki di motor tadi. Udunya batal, nilai udu kada batal. Hendak guring, beudu juga bagusnya. Rasulullah mengajarkan. Nih guring aja kasing uduan. Sampai ke Sungai Karuh. Sampai Sungai Liur, basah bantah kena liur. Jadi bau sali ulun ulangi. Jadi kalau sudah zuhur asar maghrib dalam perjalanan bau sali sudah kaina digawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau hendak mati kada pernah meninggalkan sholat. Amun kita garing sedikit kaina dulu aja salat kada tahan ketuk banyu panas. Dingin, alasan banyak panar. Rasulullah hendak mati. Nih Isa akan mati Rasulullah. Nih Isa akan mati. Habis Isa mati. Sidin sembahyang. Jadi garing zuhur kada sembahyang bau sali sidin. Asar bau sali pulang. Pas kena 5:30 hendak sembahyang maghrib nih, hendak 5:30 sembahyang maghrib sidin. Baudo sidin. Sekali udu 4 waktu didapat. Zuhur 4, kamat lagi, asar. Artinya di waktu hendak maghrib tadi, tuntung ba asar, maghrib. Pas ba maghrib, tuntung ba maghrib, ba isa sidin. Tuntung bisa meninggal. Ayo, Nabi, mudahan kita kawak itu bedatarnya lah. Jadi kita menenggaring-garing jangan bayang lah. Ini garing sedikit udah ya. Makanya amtok. Nah itu Nabi. Tapi nang sihat jangan memakai. Ini kalau pang sihat kena, wah zuhur jar, kakain aja gini anak maghrib aja kok jangan bayang. Nah itu mah paput ngarannya. Ada boleh. Ini orang hendak mati nang dimaksudkan. Amun pian melok itu kada harus mati itu, kalau mau tahu. Itu. Nah ini ilmu kalau dapat nih. Kayaknya pas kita pian pasti mati beratan. Pian aja dulu kayaknya. Kayaknya bila pian garing hendak mati baudo
Kada kau boduk tayamum. Jadi bau saleh fardu zuhur. Ini Rasulullah. Jadi nang dikerjakan zuhur, asar itu sunat, maghrib itu wajib, isya pun sunat. Hukumnya tetap 4 rakaat dikerjakan isyanya, zuhurnya tetap, asarnya tetap 4 rakaat. Nabi hendak mati itu. Kalau kena garing sedikit, aku kerjakan itu aja dah. Itu parah itu, sudah ulun kada tahu. Lah itu jangan diulah-ulah lah. Kalau diulah-ulah kena garing sedikit, ya diulah jangan. Nah, jadi hendaklah lapas-lapas ini hadir di dalam hatinya, karena itu adalah niat. Sedangkan lafaz-lafaz ini adalah pengingat atau sebab-sebab menghadirkan makna, arti makna itu jadi di dalam niat. Itu wajib ada 3 menurut mazhab kita. Yang pertama yang wajib itu usali, aku sembahyang. Yang ketiga yang pertama itu wajib usali, yang kedua aku sembahyang, yang ketiga fardu zuhur, asar, maghrib. Nah, itu yang ketiga. Adapun yang lainnya itu 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala, itu adalah hukumnya sunat. Nah, makmuman itu pun juga sunat, kecuali sembahyang Jumat itu hukumnya wajib. Kalau wae nata salah-salah. Sadangkan sudah. Oi. Kita mulai 3 jam aja dah. Kan harus lawas kita habis pulang anunya. Kasihan. Hah? Itu kalau kita habis pulang anunya GB-nya. Dan barang siapa yang menyempurnakan sembahyang itu sama artinya menyempurnakan dengan cara timbangan. Timbangan tuh bilainya mereng, nih patokannya nih, bilainya mereng sebuting, nah kada cocok tuh harus sama. Sama, bilainya sama, nah itu sama dengan pekerjaan Rasulullah yang jahir. Dan barang siapa yang menyempurnakan timbangan itu berhak mendapatkan ganjaran atau balasan yang sempurna. Yazid Ar-Rakashi berkata, sholat Rasulullah itu rata, seolah-olah ditimbang. Artinya sembahyang Nabi itu kada terlalu ancap dan juga kada terlalu gimit, kada juga terlalu lambat. Artinya sama, sembahyangnya Nabi kita itu rata, seolah-olah sidin itu ditimbang. Nah, arti ditimbang tadi kada ancap, kada juga gimit, kada juga santai, kada juga laju. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna razulaini min ummati la yaquma ilayya sholati wa ruku'na wa sujudna wahid wahidna baina sholatahi mama samapi baina fil ar. Sesungguhnya ujar Nabi, ada 2 orang umatku ini berdiri untuk sholat di mana dia rukuk itu satu, sama. Dan sesungguhnya di antara keduanya apa yang antara langit dengan bumi, maksudnya itu ayat, ada 2 orang yang sembahyang sama bacaannya, sama gerak-geriknya, sama panjangnya, sama rakaatnya, tapi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh seperti langit dengan bumi. Yaitu beliau menunjukkan dan mengisyaratkan kepada yang satu ini husu, nang satu ini kada husu sambahyangnya. Jadi yang satu husu sambahyangnya lawan yang tidak husu. Yang seikung ini husu tadi, yang seikung kada husu. Maka nilai di sisi Allah itu sama jaraknya antara langit dengan bumi. Nah, antara 2 orang yang sembahyang tadi, dan beliau bersabda, layan jurulah yaumal qiyamah ilal abdi yukimul sukbahu ruku'ihi wa sujudi. Artinya pada hari kiamat Allah tidak memandang dan tidak memperhatikan kedua orang ini dan tidak menghiraukan atas hamba tulang belakangnya tadi tidak tegak lurus dan rukuk. Artinya orang ini kada batu mahminah.
Baancap-ancap, balakas-lakas, hendak tuntung sembahyang. Kagenangan orang bakatuk, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada rokok lah. Oh makin ancap sembahyang. Ada rokok lah, nyebu warung. Baancap-ancap tadu dungkal, dungkil di orang sembahyang. Bahilang nih langganan ko ni kanan ikan. Baancap-ancap. Nah itu Allah kada itu. Artinya orang itu kada sah. Karena tumaminahnya kadada. Nah itu merupakan salah satu di antaranya rukun-rukun sembahyang. Jadi tumaminah itu adalah iktidal di sini seperti kita berdiri semula sujud, habis sujud kita iktidal, rukuk, habis rukuk kita iktidal. Tegaknya berdiri. Iktidal itu seperti kita berdiri. Iktidal ngerti juga kayak iktidal. Iktidal itu sami Allahu liman hamidah. Nah ini berdiri ngarannya. Iktidal ngarannya. Ini ada juga yang kada tahu apa guru aja iktidal aja. Macam-macam hanya ngaran lah kada suah belajar maaf aja Bang ulun maafi juga kada nahi. Dan kemudian kita jadi iktidal tadi berdiri bebulik nang kaya asal seperti orang membaca Fatihah. Tegak. Artinya kita tuh batu maminah. Bilanya sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Tegak berdirinya. Jangan sami Allahu liman hamidah. Nah itu ngarannya kada tegak. Koler ngarannya itu. Kina situ Atip dan Atip mencatat komputernya. Nah, apa ini Joko? Kada timbul-timbul tulisannya. Oh nang kayak sami Allahu liman hamidah. Ada timbul. Atip dan Atip mencatat nih komputernya. Nah orang sami Allahu liman hamidah. Oh dicat. Oh ada timbul aja. Atip dan Atip timbul nang sami Allah nang kada timbul. Yang ada juga maaf nih. Tuan guru tuh bujur melajari wiritan. Bawirit wiritan dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul ham. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan guru nyaring melajari. Imbe itu pulang Allahumma antas salam, nyaring tuan gurunya melajari. Sampai pulang membaca Fatihah, bila tayatul kursi tunggal ikungan makmumnya hilangan, nang kayak orang basaitanan. Bila sudah sampai ayatul kursi hilangan di belakang. Nah, tinggal imam aja lagi. Ayo. Berarti ayat kursi itu kan sama dengan setan. Apa hilangan orangnya? Padahal ditunggui dahulu nih itu barakahnya. Contoh nang kayak tengah malam bila hayam bakukok kumbak hayam ton tadi pak daun pisang terbuka mendoakan orang yang bangun guring nang balong bangun guring nang bertahajud didoakan sama dengan orang apa tadi membaca wiritan bila ayatul kursi sampai hilangan sudah. Kamu manakah bubuncu manakah dudukan ada lagi getihang sandar makmum aja bila imamnya lagi berduaan makmumnya hilangan di belakang. Ayo. Nah itu padahal itu sama orang bangun tahajud tengah malam pahalanya. Takutan mana disuruh orang baca doa. Kalau orang bahari itu orang alim-alim batu tunjulan pian aja jadi imam. Saya kok pian aja ya. Saya kok pian aja. Akhirnya batu tunjulan terus kasumur gugurnya. Nah, bahari kalau ini hanya sedikit punya ilmu, hendak jadi imam. Membaca pasti, ayo bacaannya orang pondokan berdahuluan, hendak di dalam hatinya ria, hendak ujub, takabur, jadi imam. Pasti, ada nama umat abah menangis di belakang, anak jadi imam. Menangis kenapa? Karena bungol. Kada pernah sekolah. Nah umat abah nih. Maaf kisah tak sambat bungol pulang, maaf lah. Makanya orang ini bila anak tuh dimasukkan ke pesantren, ulun lagi macet pesantren, anak nih nakal masuk ke pesantren ulun, begitu masuk, hari ulun sibuk mau urusi, abahnya bulik, dia mengatuk lawang, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, anak membuka itu, pabila ikap wali, anakku ini jar, belum lulus sudah wali, kenapa? Belum abahnya bulik, anaknya dulu bulik, saking macalnya. Jenabah wali anak kon ini belum lulus sudah wali 2 sekalinya.
Mengetuk pintu na abah binang membukai anaknya. Maka anak yang diantar ke pesantren. Ayo harapnya. Berdahulunya bulik wali. Jana anak hibat juga anak onih wali membukai kuitan lawang. Pada diantar di pesantren, pada abahnya mau urus-urus apa tanda tangan surat menyurat, urus-urus, anaknya bulik dulu. Tandanya keanakan macal ya. Mudah-mudahan jangan kayak itu keturunan kita berataan lah. Nah, jadi seperti tadi. Iktidal seperti orang membaca Fatihah, kembali berdiri dengan tegak, berkiam dengan cara seperti ini. Nih, cara berkiam Rasulullah kayak ini. Nah, itu. Sami Allah liman hamidah, sampaikan. Jangan koler, nih aku mau urangi, nih kada batu maminah ngaranya. Nah, Allahu Akbar. Mai, kena koler benar. Apa ngabaratnya sampaikan pangkas ini nih. Itu pangarannya manusia lah. Kaku koleran. Nah, jadi bila orang tuh seperti itu kada batu maminah, amun sembahyang itu tadi baancap-ancap kayak itu kada batu maminah. Nah, ini Allah kada menghiraukan dan kada memandang dan juga kada mengasihani pada hari kiamat nanti. Gara-gara kita tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma yakhiful ladzi yuhi fi jahu fi sala ayyuha wijahu illa wajhullahu himar." Artinya, tidakkah engkau takut dengan sembahyangmu itu, maka mukamu itu dirubah Allah sebagaimana muhanya keledai. Nang bapaling ke kanan nang ke kiri. Nang sembahyangnya kada tegak dan lurus, tumaminahnya maka dirubah Allah menjadi muhanya keledai. Nah, jadi kita tuh kada sengaja juga, nih imam bisa juga, ulun bisa juga. Asik jadi imam gugur toki singgonalan tepuk ya mau sejadah. Untuk kini untung belum membaca Fatihah. Toki mendapuk singgonalan. Ulun jalan pingsan kada toki nih. Pindah singgarakan lagi. Kalau pes ulun sujud digutnya di muha apa? Toki main macam-macam juga. Gugur toki, tapi ini tempat ibadah kita bersih sudah. Kalau dahulu dengarannya di kampung lah. Man salati tiwatiha was abaga uduaha watam warukuaha wa husujuduaha wa kusuaha dan arzat waidah musfirah taqulu fakaza Allah fakizani awaman salati wa ghirati waqtiha walam yusib wudu'aha walam yutimma ruku'aha wala sujudaha wala usyu'aha arazir waida isyaudah muslimah taqulu faqaida Allah gayatani hajata ija khatani atasa tusa Allah lufakama lusafu sabu kama fakulu biha wazahullah. Artinya, barang siapa sembahyangnya dengan sholatnya pada waktunya dan ia menyempurnakan pada wudunya dan ia sempurnakan pula rukuk dan sujudnya, ia khusyuk, maka sholat itu naik di dalam keadaan putih cemerlang sambil berkata, sesungguhnya Allah semoga memelihara kamu sebagaimana kamu memeliharakan saya. Dan barang siapa sholatnya di luar pada waktunya dan dia tidak menyempurnakan wudunya dan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya dan khusyuknya, maka sholat itu naik di dalam keadaan hitam, gelap dan gembira. Maka orang itu semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan saya. Nah, jadi sembahyang kita itu wudunya bujurakan, rokoknya bujurakan, khusyuk hati kita bujurakan. Amun kawa, mudahan kawa, bilanya belajar insya Allah kawat. Nah, inilah arti di dalam melaksanakan dengan sholat. Nah, jadi ini pelajaran masih banyak lagi tah. Gibinya mungkin ada banyak ampihan. Nah, jadi ini pelajaran masalah tentang amal marifah bagi nang lawas nang hanyar tadi. Nah, ini nang lawas ketika kita mengangkat takbiratul ihram, hadirkan di dalam hati kita dengan kalimat Allahu, ini nah ngatakan Allahu Akbar. Inilah Allahu Akbar.
terkunci hati kita sudah. Kalau pada hakikat kita ini mati, nih orang bakiam ini mati pada zahir hati yang hadir hati, lalu bergerak ibadah kita kerukuk dari kerukun, itu artinya karomah lain karomah ilmu kepada diri kita yang zahir, lalu berteranglah tubuh dan hati kita ditarangi dengan ilmu. Amunnya kada be ilmu, ya nang sembahyang ini gelap. Nah, naik kehadirat Allah gelap. Amunnya be ilmu, naik dengan terang putih cahaya cemerlang. Dia memelihara sholatnya. Ini dengan ilmu. Nah, sempurna di dalam hati. Nih, nah tadi Allah, tangannya dilangkungkan, jangan kayak ini takbirnya. Takbirnya kayak ini Allahu Akbar. Ini menutup telinga namanya. Allah, jihadkan telapak tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 jangan ke atas tangannya nang kayak ini. Dilangkungkan supaya pekerjaan jari kita ini menghadap ke kiblat. Nah, jadi di sini menyempurnakan Asmaul Husna Allahu Akbar 100 tuh. Kadusah pian membaca Al-Malikul Qudus Salam Mu'minul Hayy Zuzzabar sampai terakhir sabur kalau lawasan. Karena di telapak tangan sudah bertuliskan dengan huruf Arab. 81 dengan 1899 Asmaul Husna. Satukan ke hati kita, masuk muhid ke dalam hati, yang keluar kalimat Allah menerangi tubuh kita. Dan tubuh kita ini dijadikan pahala atas bagi kita. Nang kita kan jadi pahala, tapi tubuh kita dijadikan Allah pahala sempurna di dalam melaksanakan takbiratul ihram. Maknanya orang yang beusali membawa ke hati yang dibawa nang beribadah. Imam adalah hati, jahir adalah makmum, gerakan ilmu adalah nur. Nurnya siapa? Nur Muhammad. Masuk ke dalam jiwa kita, diterangi, dirubahlah hati kita menjadikan imam. Jadi imam ini bila imamnya rusak, maka tubuhnya rusak. Pasada seiru amalihi, apabila amalnya itu rusak, maka rusak pula nang lainnya. Amal tuh bilanya rusak, amalnya. Bila kita tuh ulun contohkan, apabila itu kita tuh sehat badan nih, sehat badan tuh tahu lah, badan bersih, kongan galak. Bilanya sehat badan, sempurna si Anang. Ini si Anang sempurna, sahabat dekat. Bila si Anang tuh si nang tubuh nih kada sehat, ada celahnya kada sehat, si Anang lentok, sahabat dekat. Umpama ulun kiaskan lagi nang arti nang takbiratul ihram. Mudahan pian-pian mengerti berataan. Ulun kiaskan kalau laki tuh berusaha, datang laki berusaha, abahnya jar aku, umanya aku nih nah kada kuliahan hari ini berusaha. Sedikitannya usaha aku nih kayak apa? Jangan bini kada usah pian memikirkan nangka itu. Yang penting pian berusaha pian tuh syukurin ada. Yang penting pian sayang awan ulun. Pian cinta awan ulun, ulun pun cinta awan pian. Sayang pian anak ulun, ulun sayang juga awan pian. Bila pian sudah sayang seperti itu awan ulun, anggit laki, ada betah. Ini laki datang berusaha, ada kuliahan aku jisi ini, lo sarik kah? Impian juga pengkoler ini. Nang kayak apa? Nah sahabat dekat dia tunduk. Ya kalau itu orang al-baiti janati, rumah adalah surga. Apabila bini yang seperti itu, wah surga. Oh jenang bilaki abahnya omanya, aku nak dapat duit sama liar. Lain itik 2 ikong sama liar. Ngerti lah itik 2 ikong sama liar. Yuk lohan kah? Kada aja. Itik 2 ikong sama liar. Artinya menangkap ngalih sama liar. Sama gagah. Ada kau menangkap tuh sama liar. Jangan sama liar. Sama liar maksudnya kayak itu. Ulun jar.
Umpamanya hari ini dapat duit 1 M. Wah. Jenam bini abahnya pian dapat 1 M ulun kada bangga. Tapi kalau pian dapat 1 M, kalau pian dermawan, itu ulun bangga. Wah, surga tak laki. Surga tuh bini. Ini kada laki dapat 1 M. Oh, himong nam bini. Ulun biar pian dapat 1 M, berapa pian banyak dapat duit. Ulun kada bangga, ulun kada himong. Ulun kada senang apabila pian dermawan, pangasih dengan orang, mudah pian bersedekah orang. Itu ulun cinta wan pian. Nah, itu surga tuh bagi laki, surga bagi bini. Ada ini kada dapat berdagang sekian untungnya, wah berdiam dapat berdagang hilang 100.000, minantu ditakuni ada kalau itu hilang ngambil, ya kalah. Nah ini minantu ditakuni, cucu nah halus kalau jauh pandai ditakuni, adalah cuy kamu duitku ya, cucu jangan jauh pandai ditakuni. Nah inilah ngarannya manusia terlalu bodoh. Nah, orang yang kadang menyukuri dengan nikmat Allah. Jadi kita ini belajar di sini pian syukuri itu nggak dikitan barakah. Bila pian belajar kada ikhlas, asal tuturutan, asal umpatan aja belajar tidak akan bakalan dapat. Tapi bila pian belajar dengan ikhlas reda berdoa kepada Allah. Pian berjalan ke sini, batis pian itu sebelum menjajak di sini sama pahalanya batis sandalnya Bilal bin Rabah. Nah itu pian kesini nih, batis pian tuh sama pahalanya sandal Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah belum masuk surga, sandalnya berdahulu. Mudah-mudahan kayak itu. Tangan pian pulang kawadah ulun, berpandangan dengan ulun, muha pian itu diberikan oleh Allah syafaat. Tangan pian berjabatan dengan ulun, tangan pian diberikan oleh Allah syafaat. Pengajian ini malam ini hadir para malaikat dan para wali Allah. Itu. Pian bulik, hati pian masuk pulang, insya Allah batang tubuh pian tidak dibakar oleh api neraka. Allahumma harim wa basyari alannar. Kenapa? Orang-orang yang saleh pian datangi, pian cium tangan sidin. Ada ceritanya, begitu para Yahudi masuk ke dalam kelompok Islam, begitu masuk Islam, masuk anak buahnya masuk Islam, sidin kada mau masuk. Ketika kada mau masuk, sidin berjabatan dengan orang yang saleh. Mencium tangan orang saleh, kemudian beliau mati, dibakar matanya itu tersebut, maka yang tidak hangus mukanya, tangannya dan kakinya. Kenapa? Karena dia mencium tangan orang-orang yang saleh. Nah, sama pian datang ke sini, batis pian dahulu kada dibakar oleh api neraka. Tangan pian, muha pian kada dibakar oleh api neraka. Apabila hati pian tulus ikhlas belajarnya, insya Allah tubuh anggota pian tidak akan dibakar oleh Allah Ta'ala. Maka Allah turunkan dan rahmat nikmat yang hadir dalam rumah kita bala, Allah rubah menjadi rahmat dan nikmat. Nah sedang adalah alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma asbata wa araita fahannina wa razaqtana fa asarta wa tubta fazidna. Allahumma ghanini bima razaqtani wa barik li fihi wa khuluf alayya kulli ghaibatin bi khairi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, la ilaha illa anta nas'aluka bismika ajama sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anta dakhilana wa walidina wa ummahatina wa auladina wa jurriyatina ahabana fi jumrati ibadikas salihin auliyaqal muttaqin sudah maqbulin mubarakin najil khafun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa sujumrati ahli iman ya rahim ya rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bila habis sujud ratakan pulang itu. Jadi hati kita ini ingat pekerjaan, ingat dengan durian. Insya Allah hati kita kada kemana-mana lagi, pikiran kita terfokus hanya kepada Allah.
Nah, itu pelajaran fikih.